Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan malam kita pada saat ini mengambil tema seorang kaisar bernama Kaisar Menelik II. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas pimpinan penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang hari ini dari pagi sampai malam hari ini. Dan pada saat ini kami mau belajar firman Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, biar Tuhan yang menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita dari 2 Timotius 3 ayat 16 yang bunyinya seperti demikian. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu sekalian, Kaisar Menelik II adalah seorang kaisar Ethiopia yang berkuasa dari tahun 1889 sampai meninggalnya. Kaisar Menelik II lahir pada tanggal 17 Agustus 1844 dan meninggal pada tanggal 12 Desember 1913 pada usia 69 tahun. Kaisar Menelik II adalah seorang pemimpin besar dalam sejarah Afrika dan dikenal sebagai bapak modernisasi Ethiopia. Tapi Bapak Ibu sekalian, Kaisar Menelik II ini punya kebiasaan yang ganjil, yang aneh, yaitu setiap kali sakit, Kaisar Menelik II memakan beberapa lembar halaman Alkitab. Ini dilakukan oleh Kaisar Menelik II karena ia sangat percaya bahwa lembaran dari Alkitab itu dapat menyembuhkan penyakitnya. Dan pada suatu hari, pada bulan Desember 1913, Kaisar Menelik II mengalami sakit yang sangat parah. Oleh karena itu, Kaisar Menelik II merobek seluruh kitab raja-raja dan memakannya. Hasilnya apa, Bapak Ibu sekalian? Apakah Kaisar Menelik II sembuh? Ternyata tidak. Dan tentunya tidak. Kaisar Menelik II meninggal. Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh Kaisar Menelik II juga cenderung kita lakukan, tapi pastinya tidak se ekstrim Kaisar Menelik II tersebut. Pastinya kita tidak akan memakan lembaran Alkitab untuk kepentingan kita, untuk apapun juga. Artinya ada banyak orang Kristen yang memperlakukan firman Tuhan atau Alkitab seperti jimat yang dapat mengubah keadaan secara instan dan parahnya lagi menurut yang mereka inginkan. Bapak Ibu sekalian, ada orang Kristen yang menaruh Alkitab di bawah bantal anaknya dengan maksud supaya anaknya tidak diganggu oleh roh jahat ketika tidur. Ada juga contoh lain, orang Kristen yang menyimpan salib kecil yang dibungkus dengan lembaran Alkitab dan disimpan di dompetnya. Untuk apa itu semua? Katanya untuk membawa keberuntungan. Ketika orang Kristen melakukan ini, maka mereka sudah menganggap Alkitab dan salib seperti sebuah jimat. Dan tentunya ini semua tidak ada artinya sama sekali. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan jangan dijadikan seperti jimat, tapi jadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup yang menerangi hidup kita. Jadikan firman Tuhan seperti yang Tuhan inginkan, yaitu untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik diri kita sendiri dalam kebenaran. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, melalui firman Tuhan, hidup kita akan selaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Firman Tuhan bukan kita gunakan untuk memenuhi keinginan pribadi kita, tetapi firman Tuhan untuk kita bisa dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita
membaca dan mempelajari firman Tuhan, agar kita semakin dekat mengenal Tuhan, semakin taat, dan semakin setia kepada Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.